Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda Restu Eka Pramesti dengan 3 digit akhir NBI 220. Saya dan rekan-rekan saya akan mendemonstrasikan hasil dari laporan kerja kami untuk tugas struktur 3, di mana kita diminta untuk melakukan machine learning dan deep learning dalam NLP atau bahasa alami. Untuk dataset kita lebih terfokus untuk dunia bisnis dan keuangan. Kemudian untuk penjelasan lebih detail pada dataset, kita mengambil dataset finansial Prasbank yang kita peroleh dari Hugging Face. Saya juga menyertakan sumbernya juga. Kemudian dataset ini tuh terdiri dari 2264 baris dan memiliki 2 kolom. Untuk kolom sentence itu berisi teks asli yang merupakan pernyataan atau berita keuangan. Kemudian ada kolom label. Kolom label ini juga terdiri dari 3 sentimen yang sudah diklasifikasikan. Ada 0 itu negatif, ada 1 itu netral, 2 itu positif. Untuk jumlah negatif sendiri itu berkisar 303 sampel, sedangkan untuk yang netral sekitar 1391 sampel, dan untuk yang positif sekitar 570 sampel. Dalam pembagian kerja kami, kita melakukan 4 tahap codingan yang kita lakukan. Ada tahap 1, 2, 3, dan 4 ya, seperti saya katakan. Untuk tahap 1 kita membandingkan 2 model machine learning, klasifikasi sentimen terhadap data teks keuangan dari dataset finansial Prasbank. Kemudian untuk tahap 2 sendiri itu kita melakukan model deep learning berbasis SLTM untuk klasifikasi sentimen, serta melakukan evaluasi ulang terhadap model SVM dan naive Bayes dari tahap sebelumnya. Kemudian untuk tahap 3, kita melakukan pendekatan unsupervised learning untuk menganalisis teks tanpa menggunakan label. 2 metode utama yang digunakan adalah LDA untuk topik modeling dan K-mean untuk clustering. Sedangkan untuk tahap 4, kita melakukan model transformer sederhana atau transformer mini. Model ini menggunakan self-attention dan positional encoding untuk memahami struktur sekuen dalam teks. Nah, untuk tahap pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Irsani Tabaleki, sedangkan untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh rekan saya satunya bernama Aryan Ataila, sedangkan untuk tahap ketiga dan keempat akan saya ulas sendiri. Untuk sisanya akan saya alihkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irsani Tabaleki dengan NBI 14622000134. Oke, selanjutnya di tahap pertama. Pada tahap pertama ini saya mengimplementasikan 2 model machine learning klasik untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap data teks keuangan dari dataset finansial Prasbank. Langkah pertama adalah melakukan housekeeping, yaitu membersihkan workspace dan menyimpan dataset. Nah, di sini saya membaca file CSV menggunakan real table, lalu mengganti nama kolom menjadi teks dan label untuk mempermudah pengelolaan. Setelah itu dilakukan processing teks diubah ke huruf kecil, angka dihapus dengan rex, lalu dilakukan teknisasi menggunakan teknisasi dokumen dari toolbox MATLAB. Setelah itu dilakukan penghapusan tanda baca, stop word, dan terakhir dilakukan step min menggunakan normalized words dengan style stem.
Tujuan processing ini adalah untuk menstandarkan bentuk kata agar model tidak bingung membedakan variasi kata yang bermakna sama. Setelah teks diproses, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan dua teks, back of word dan TF-IDF. Bow menghitung jumlah kemunculan kata dalam dokumen, sedangkan TF-IDF menghitung bobot pentingnya kata berdasarkan frekuensi dalam dokumen dan seluruh korps. Kata-kata yang sangat jarang muncul, kurang dari 2 kali, hapus dengan renov words. Bow digunakan sebagai input untuk naive Bayes, sedangkan TF-IDF digunakan untuk model SVM. Data dibagi menggunakan metode holdout sebesar 20% untuk diuji dan 80% untuk data latih. Pembagian dilakukan secara stratified untuk menjaga proporsi label sentimen, dan saya menggunakan CP Parthenon dari MATLAB untuk membagi data dan menghasilkan indeks pelatih dan penguji. Model CVM dibangun menggunakan Vitis-Case dengan template linear dengan regularisasi rate. SVM dipilih karena kemampuannya menangani data high dimensional seperti TF-IDF. Sedangkan model naive Bayes dilatih menggunakan FIT-CNB dengan distribusi multinomial. Ini cocok karena input Bow berbentuk angka bulat non-negatif. Prediksi dilakukan terhadap data uji dan hasilnya dibandingkan dengan label asli untuk menghitung akurasinya. Setelah prediksi dilakukan evaluasi dengan menghitung akurasi, preschool, recall, dan makro V1 score. Evaluasi ini dilakukan menggunakan fungsi eval metrik yang saya butuh. Berikut adalah hasil dari model-model tersebut. SPM akurasi 84,96%, makro F1 78,28%. Naive Bayes akurasi 84,29%, makro F1 80,12%. Nah, terlihat bahwa SVM memiliki akurasi yang sedikit lebih tinggi, namun naive Bayes memiliki makro F1 yang lebih tinggi, artinya prediksi antara kelas lebih seimbang. Berikut adalah koefisien matriks dari kedua model. Untuk SVM, model sangat dominan, memprediksi kelas netral label 1 dengan benar, namun masih ada kesalahan prediksi antara kelas negatif dan positif. Untuk naive Bayes, prediksi lebih menyebar, terutama kelas negatif lebih terdeteksi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun akurasi lebih rendah, naive Bayes lebih adil dalam menangani semua kelas. Nah, dari tahap pertama ini dapat disimpulkan bahwa kedua model klasik bekerja cukup baik. Pada dataset ini, model SPM unggul secara keseluruhan dalam hal akurasi, sementara naive Bayes unggul dari sisi kestabilan antara kelas. Tahap ini juga membentuk baseline untuk membandingkan model deep learning yang akan saya uji di tahap-tahap selanjutnya. Itu aja punya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Taila dengan NBI 14622002003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian saya, yaitu tahap 2 LSTM dan evaluasi ulang model ML. Nah, pada tahap kedua saya mengimplementasikan model deep learning berbasis LSTM untuk klasifikasi sentimen, serta melakukan evaluasi ulang terhadap model SVM dan naive Bayes dari tahap sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk membandingkan performa model klasik dengan model deep learning, khususnya long short term
memory atau LSTM. LSTM ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data sekuensial dan menangkap konteks urutan kata dalam kalimat. Nah, saya memulai dengan melakukan encoding terhadap dokumen menggunakan fungsi word encoding, lalu mengubah dokumen menjadi urutan token numerik dengan docs2 sequence. Setelah itu, seluruh sequence diproses dengan pad sequence agar panjangnya seragam sehingga dapat diterima oleh model LSTM. Data latih dan uji kemudian dikonversi ke format DArray dalam bentuk raw major, lalu dibungkus menjadi call array satu persatu sesuai kebutuhan train network di MATLAB. Selanjutnya, arsitektur LSTM yang saya bangun terdiri dari 6 lapisan utama. Yang pertama, sequence input layer 1 sebagai input layer, word kedua ada word embedding layer atau dalam kurung 100, sekian untuk mengubah indeks kata menjadi vektor. Ketiga ada LSTM layer dalam kurung 128, output mode sama dengan class sebagai layer utama yang menangkap informasi urutan. Keempat ada full connect layer untuk memetakan ketiga kelas output. 4 ada softmax layer untuk menghasilkan probabilitas. Dan terakhir ada classification layer sebagai lapisan akhir klasifikasi. Nah, model dilatih menggunakan optimizer Adam selama 5 epochs dengan batch size 64. Setelah pelatihan pertama, model LSTM menunjukkan hasil yang sangat rendah. Akurasi hanya mencapai 60,84% dan makro V1 sebesar 28,84%. Nah, hasil conversion metric menunjukkan bahwa model sangat bias ke kelas netral dan gagal mengenali kelas negatif ke serta positif. Hal ini menunjukkan bahwa LSTM menjadi underperforming dan perlu diperbaiki. Saya juga melakukan evaluasi untuk terhadap model SVM, Naive Bayes menggunakan partisi data yang sama seperti LSTM. Hasilnya adalah sebagai berikut. SVM akurasi 86,50%, makro V1 83,14%. Naive Bayes akurasi 84,73%, makro V1 80,87%. Nah, angka ini sedikit lebih tinggi dari tahap sebelumnya, menunjukkan bahwa pemrosesan data dan partisi juga berpengaruh terhadap hasil. Nah, karena hasil LSTM sebelumnya sangat rendah, saya melakukan revisi terhadap arsitektur dan parameter pelatihan. Epochs ditingkatkan menjadi 10, dan pemrosesan input lebih diperketat. Setelah direvisi, performa model meningkat drastis. Akurasi LSTM naik menjadi 94,23%. Ini menunjukkan bahwa LSTM memiliki potensi sangat tinggi. Hanya saja perlu pengaturan input dan hyperparameter yang tepat. Nah, berikut adalah ringkasan performa seluruh model yang diuji di tahap 2. Nah, di sini pertama ada model, akurasi, dan makro V1. Nah, model berisikan ada CVM, Naive Bayes, dan LSTM atau revisi 94,23%.
model yang berisikan LSTM atau revisi. Nah, akurasi yang berisikan ada 50% untuk SVM modelnya dan makroviewnya 83,40%. Nah, untuk navy base-nya dengan akurasi 84,73% dan makroviewnya 80,87%. Nah, untuk LSTM revisi dengan akurasi 94,23%, makroviewan tidak dihitung. Nah, di sini terlihat bahwa model deep learning dapat melampaui model klasik jika dirancang dan dilatih dengan baik. Nah, tahap kedua menunjukkan bahwa LSTM dapat menjadi model yang sangat unggul dalam klasifikasi sentimen teks, terutama ketika input disiapkan dengan benar dan model dilatih secara optimal. Selain itu, hasil ini memperkuat pentingnya preprocessing, tuning, dan validasi dalam NLP. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Oke. Baik, saya akan melakukan perkenalan untuk yang kedua kalinya. Perkenalkan, nama saya Amanda Restueka Pramesti dengan 3 digit akhir NBI 220. Kali ini saya akan menjelaskan kode tahap ketiga, di mana saya mengimplementasikan pendekatan unsupervised learning untuk menganalisis teks tanpa menggunakan label. Dua metode utama yang digunakan adalah LDA untuk topik modeling dan K-means untuk clusteringnya. Kemudian tahapan ini bertujuan untuk mengeksplorasi data secara tidak terawasi, yaitu tanpa label. Hal ini berguna ketika kita menghadapi dataset baru yang belum dilabeli. Metode unsupervised juga bisa membantu menemukan struktur tersembunyi dalam data teks. Kemudian saya menggunakan LDA atau Latent Dirichlet Allocation untuk mengekstrak 5 topik utama dari teks dalam dataset finansial prasebank. Setiap topik berisi kata-kata yang sering muncul bersama, misalnya topik 1 berisi kata seperti company, profit, year, dan service yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Ini membantu kita mengenali tema umum dari teks tanpa melihat label. Kemudian selanjutnya, saya juga menggunakan K-means clustering untuk membagi data ke dalam 6 cluster berdasarkan representasi teks. Nah, dari hasil clustering yang divisualisasikan dan Silhouette score yang didapatkan adalah sekitar 0,03 yang menunjukkan bahwa cluster masih tumpang tindih dan belum optimal. Namun ini tetap berguna untuk simulasi klasifikasi. Selanjutnya, label hasil clustering kemudian saya perlakukan sebagai label dummy untuk menguji klasifikasi supervised. Saya melatih model klasifikasi berdasarkan hasil cluster dan hasilnya cukup tinggi, akurasi mencapai 88,27%. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun metode unsupervised sederhana, tetapi bisa digunakan untuk klasifikasi awal saat label belum tersedia. Kemudian saya juga mencoba fitur summarization pada 3 dokumen pertama. Karena dokumen hanya berisi 1 kalimat, maka hasil ringkasan sama dengan kalimat aslinya. Namun ini membuktikan bahwa fungsi summarization berjalan dengan baik. Nah, dari tahap 3 ini menunjukkan bahwa metode unsupervised seperti LDA dan K-means dapat membantu menganalisis struktur teks dan bahkan dijadikan dasar untuk klasifikasi. Meskipun performanya belum setinggi model supervised, metode ini tetap berguna saat label tidak tersedia. Kemudian lanjut ke kode tahap 4. Pada tahap 4 ini saya mengimplementasikan model transformer sederhana atau transformer mini lah ibaratnya. Model ini menggunakan self attention dan position encoding untuk memahami struktur sekuen dalam teks. Nah, arsitektur ini dibangun secara manual menggunakan layer graph di MATLAB. Komponen utamanya meliputi sequence input layer, word embedding layer, position encoding 1 di layer, kemudian singly head self attention,
kemudian script connection dengan addition layer, kemudian ada layer normalization, ReLU dan full connected, global average polling dan softmax. Nah, untuk jumlah parameternya sendiri di model ditetapkan sekitar 64 dan sequence dipotong atau dipad ke panjang maksimum yang ditemukan. Kemudian model dilatih sebanyak 10 epoch dengan batch size 32. Optimize-nya yang digunakan adalah Adam. Kemudian validasi dilakukan pada data uji yang sama dengan model LSTM sekitar 10 epoch juga agar perbandingannya adil. Kemudian input sequence disimpan dengan path sequence lalu diubah ke cell array per baris dan dikonversi ke format single. Lalu model transformer mini itu mencapai akurasi sebesar 73,67%. Hal ini tuh belum melebihi SPM atau LSTM, namun menunjukkan potensi yang cukup baik. Kemudian dari training progress itu menunjukkan peningkatan akurasi dan penurunan loss yang stabil. Artinya model berhasil belajar meskipun sederhana. Kemudian tahap keempat ini tuh membuktikan bahwa transformer itu sederhana, dapat diimplementasikan manual di MATLAB dan mampu menangkap konteks teks. Ya, meskipun hasilnya belum maksimal, model ini tuh memiliki potensi cukup besar jika dikembangkan lebih lanjut dengan arsitektur multi-head dan regularisasi. Kemudian yang terakhir, dari kesimpulan kode tahap 1, 2, 3, 4 yang kita kerjakan, untuk yang pertama, model klasik machine learning seperti SVM dan Navier Bayes itu masih sangat efektif untuk tugas klasifikasi sentimen teks, terutama pada data dengan fitur vektor seperti TF, IDF, dan bed of word. Nah, SVM itu kalau dilihat hasilnya akurasi tertinggi di antara model klasik sekitar 86,50% dan makro F1-nya 83,14%. Sedangkan untuk Navier Bayes-nya itu cukup stabil dan efisien dengan makro F1 80,87%. Kemudian yang kedua, tahap 2 itu model deep learning LSTM itu terbukti sangat unggul ketika input diproses dengan benar dan model dilatih dengan parameter yang sesuai. Setelah revisi, SLTM itu mencapai akurasi terbaik yaitu 94,23%. Menunjukkan kemampuannya dalam menangkap konteks urutan kata dalam teks keuangan. Kemudian untuk model transformer mini berhasil diimplementasikan secara manual di MATLAB, menunjukkan potensi dari arsitektur self-attention meskipun masih cukup sederhana. Akurasi transformer mencapai 73,67%, cukup baik, namun masih perlu peningkatan dari sisi regularisasi dan kompleksitas arsitektur. Kemudian untuk metode unsupervised seperti LDA dan K-means dapat digunakan untuk eksplorasi struktur data tanpa label. Nah, LDA sendiri itu mampu mengelompokkan kata berdasarkan tema topik. Kemudian K-means sendiri itu digunakan untuk simulasi, klasifikasi, dan menghasilkan akurasi hingga 88,27%. Kemudian cocok juga digunakan saat label tidak tersedia. Kemudian tools yang kita gunakan itu MATLAB R2023B untuk mendukung kerja kelompok kita untuk untuk mengolah data dari dataset financial bank itu tadi, mulai dari processing dan ekstraksi fitur, pelatihan model klasik maupun deep learning hingga visualisasi hasilnya. Ya, intinya dari semua tahap yang kita lakukan seringkas-ringkasnya, setiap pendekatan baik machine learning ataupun deep learning maupun supervised itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Dan melalui eksperimen ini, kita itu dapat melihat bahwa dengan data dan proses yang tepat, model deep learning seperti SLTM itu dapat melampaui model klasik. Namun model klasik juga tetap menjadi pilihan yang efisien dan kompetitif, terutama untuk tugas klasifikasi berbasis fitur itu sendiri. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan kita kurang lengkap, kurang detail, atau mungkin kurang dipahami. Sudah cukup sekian dan terima kasih. Itu hasil dari demonstrasi kelompok kita dengan saya sendiri, Amanda Restu, kemudian rekan saya Irsanita Baleki, kemudian rekan saya satunya Aryan Atailah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.